Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama dari Lintang Andini, bagaimana dengan orang tua yang sudah pikun? Apakah orang yang sudah pikun itu hanya memiliki memori jangka pendek saja? Dan apa yang menyebabkan orang itu pikun? Jawabannya, mereka tidak hanya memiliki memori jangka pendek, mereka juga memiliki memori jangka panjang. Memori jangka panjangnya sendiri kebanyakan tidak bermasalah, sehingga jangan salah jika mereka masih bisa menceritakan hal-hal di masa lalu dengan baik. Demensi yang biasa kita kenal sebagai pikun. Pikun seringkali dianggap hal yang wajar terjadi pada orang tua karena disebabkan oleh penurunan kognitif. Fungsi kognitif berkaitan dengan fungsi memori, komunikasi, bahasa, kemampuan untuk fokus dan memperhatikan sesuatu, fungsi untuk menilai dan mempunyai alasan akan aktivitas yang dilakukan, serta persepsi penglihatan. Fungsi kognitif utama di atas terganggu hingga menyebabkan pikun atau bisa dibilang demensia. Pertanyaan nomor 2 dari Yuniar, eksekutif pusat dimaksud bertanggung jawab seperti apa? Dari kapan waktu yang pas kedua sistem digunakan? Jawabannya, eksekutif pusat bertanggung jawab atas bagaimana dan kapan kedua subsistem digunakan. Kemudian model Bradley menjadi lebih rinci. Eksekutif pusat digambarkan sebagai yang dimiliki 3 tugas utama. Pertama, memfokuskan perhatian seseorang pada tugas tertentu dan mencegah dari tugas gangguan lain. Kedua, mengendalikan pembagian perhatian. Eksekutif pusat membantu seseorang ketika bekerja pada beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan. Ketiga, ada switching, yaitu menentukan tugas berprioritas tinggi dan harus berfokus pada suatu waktu tertentu. Pertanyaan ketiga dari Kiki, apakah ada cara tertentu mengingat kembali memori yang sudah hilang? Memori tersebut untuk orang amnesia, memori tersebut dapat muncul dengan sendirinya atau setelah dipicu oleh sesuatu yang ada di sekitar orang tersebut. Berbeda dengan orang yang lansia, memori tersebut tidak akan dapat kembali lagi karena disebabkan oleh penurunan kognitif. Itu hal yang wajar bagi orang yang sudah lansia. Pertanyaan 4, dari Mufida, memori terdapat 2 model, yakni Bradley dan Cowan. Contoh dari kedua model memori tersebut seperti apa? Jawabannya, model memori Bradley, seseorang dapat meningkatkan penyimpanan jumlah informasi dalam memori kerja dengan menggabungkan beberapa informasi individu satu lebih kompleks. Contohnya, ketika seseorang diminta mengingat serangkaian angka, mungkin ia akan mengelompokkan nomor tunggal menjadi bilangan lebih kompleks seperti tahun. Misalnya 1492 dapat digabungkan. Model memori Cowan, menurut Cowan, bahwa sejumlah proses dapat menyimpan sebuah informasi berjumlah terbatas, dapat diakses untuk waktu minimum. Contohnya, seseorang yang mendapat tugas yang harus dikerjakan, maka ia menerima beberapa potongan informasi yang akan digunakan dalam memori kerjanya. Pertanyaan nomor 5 dari Yusril, faktor apakah yang sangat mempengaruhi kita seringkali lupa akan hal-hal kecil? Meskipun biasa lupa dikaitkan dengan penuaan, namun hal tersebut tidak selalu benar. Sebab bukan hanya terjadi pada lansia, sering lupa juga bisa terjadi pada anak muda. Penyebab lupa juga bermacam-macam, bukan cuma faktor umur saja. Sebagian orang sering lupa di mana menaruh kunci rumah, nama tanggal ulang tahun pasangan, rute jalan, nama orang yang baru dikenal, ataupun hal-hal lainnya. Apa saja penyebab sering lupa itu? Penyebabnya itu kadang mengkonsumsi obat-obatan seperti obat depresi, obat kecemasan, obat penenang, obat tidur, obat penyerih pasca operasi. Itu dapat mengganggu atau menyebabkan hilangnya memori karena obat-obat dapat mengubah senyawa kimia yang ada di otak. Begitu
juga dengan alkohol, sering merokok, kurang tidur, depresi atau stres, dehidrasi, cedera kepala. Pertanyaan nomor 6 dari Jane. Apakah amnesia termasuk kehilangan memori jangka pendek? Jawabannya, kehilangan memori jangka pendek berbeda dengan amnesia. Pada kondisi kedua seseorang akan kehilangan memori seperti fakta, informasi, dan pengalaman. Berbeda dengan memori jangka pendek yang situasinya sementara. Amnesia dapat permanen. Secara medis, orang yang amnesia tetap ingat siapa dirinya, tapi kesulitan dengan memori jangka pendek, tidak bisa mempelajari informasi baru atau membentuk memori baru. Artinya bisa kehilangan sih menurut. Pertanyaan ke-7, Muhammad Fajrul. Mengenai pengambilan informasi dari short time memory, ini apakah juga dipengaruhi oleh usia dan tingkah laku, seperti halnya orang yang tidak pernah mengelola atau mengasah kemampuan otaknya udah berpikir, atau seperti penderita penyakit Alzheimer yang sering dijumpai oleh orang yang lanjut usia. Jadi apakah ada kaitannya dengan faktor usia dan kebiasaan? Menurut saya ada faktornya sama usia dan kebiasaan, karena kalau masih muda ingatannya masih baik, bisa dicerna semua dengan mudah, masih bisa eksplor banyak hal dengan mudah, masih bisa menangkap dengan baik. Kalau untuk lansia pasti sulit dalam mencerna banyak hal. Yang kecil cenderung long term karena lebih penting daripada short term. Pertanyaan dari Elvira, apakah memori jangka pendek memiliki kelebihan? Jawabannya, memori jangka pendek hanya berfokus pada kejadian-kejadian penting yang sedang terjadi di sekelilingnya. Berbeda dengan memori jangka panjang, berfokus pada memori baik, memori buruk, memori baik yang terjadi dalam kehidupannya. Pertanyaan dari Marcus, pertanyaan ke-9, apa memori jangka pendek memiliki jenis-jenis? Mau menjelaskan. Memori jangka pendek tidak memiliki jenis-jenis, tapi hanya ada untuk memori jangka panjang, dia memiliki 2 jenis. Pertanyaan ke-10, Siti, apa penyebab hilangnya ingatan dalam memori jangka pendek? Ada banyak hal yang berpotensi, misalnya demensia dan cedera kepala. 11, pertanyaan dari Bimo, apakah ingatan yang berada pada short time memory dapat menjadi long time memory? Apakah bisa? Bagaimana bisa agar cepat menjadi long time memory? Kalau menurut saya, short time memory bisa terjadi long time memory karena awalnya cuma ingat-ingatan kecil. Nah, tapi karena keseringan dipakai ingatannya jadi long time memory karena jadi kebiasaan sehari-hari. Nah, menurut aku kalau mau short time memory jadi long time memory, ya ingatannya sering diasah, dipakai setiap hari, maka akan jadi kebiasaan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Baik Alivia dengan pertanyaan, apakah ada cara tertentu agar bisa mengingat kembali memori pada short term memory? Jawabannya ada, yaitu dengan cara menulis jurnal, mengisi teka-teki silang yang dapat membantu agar tidak cepat lupa. Pertanyaan selanjutnya dari Anis Kalima, yaitu salah satu contoh peristiwa yang bisa menjadi titik temu antara persepsi, memori jangka panjang, dan tindakan adalah, jawabannya, terdapat beberapa strategi untuk meningkatkan penyimpanan jumlah informasi dalam memori kerja pada titik tertentu. Salah satunya adalah strategi chunking. Contoh, ketika seseorang diminta mengingat serangkaian angka, mungkin ia mencoba mengelompokkan nomor tunggal menjadi bilangan yang kompleks seperti 1, 4, 9, dan 2 menjadi 1492. Pertanyaan selanjutnya dari Suci Ramawati. Mengapa ingatan jangka pendek susah untuk diingat kembali?
Jawabannya, ada beberapa penyebab mengapa short term memory atau memori jangka pendek susah untuk diingat kembali, yaitu beberapa di antaranya yaitu merupakan kondisi medis yang dikaitkan dengan cedera atau pengaruh luar, ataupun juga bisa dalam riwayat penyakit stroke. Selanjutnya, pertanyaan dari Mutiara Amalia. Apakah memori panjang memiliki jangka waktu? Jawabannya ya, memori jangka panjang akan hilang seiring dengan informasi yang telah berlalu dalam waktu yang cukup lama. Pertanyaan selanjutnya dari Cristiano Omikius. Bagaimana contoh cara kerja teknik eksperimental? Jawabannya, metode untuk mengajar dengan melakukan percobaan, lalu mengamati proses dan hasil percobaan. Selanjutnya pertanyaan dari Kadek Krisnanda. Apakah memori encoding hanya bertaut pada bentuk visual auditory? Apakah tidak bisa melalui stimulus indera yang lain? Jawabannya, pada dasarnya proses encoding memori hanya bisa dikaitkan dengan indera pendengaran dan penglihatan, karena indera tersebutlah yang lebih banyak memiliki pengaruh pada memori. Dari Dimas Rizal, apa itu visual spatial sketchpad? Visual spatial sketchpad memiliki fungsi untuk memasukkan informasi yang menahun dan memanipulasi informasi tersebut ke dalam bentuk visual dan spasial. Selanjutnya, pertanyaan dari Hanin Laila. Berikan contoh informasi visual dan spasial yang dicakah oleh komponen Padley. Jawabannya, bermain grafik dan menggambarkan denah, karena kegiatan tersebut bertujuan untuk merangsang kemampuan dan mendeskripsikan tata letak dalam bentuk gambar. Pertanyaan selanjutnya dari Michelle Gloria. Berikan contoh short term memory dan long term memory. Short term memory adalah informasi yang akan hilang ketika kita diberikan dalam waktu 20 atau 30 detik. Contoh, mengingat nomor telepon seseorang. Sedangkan long term memory adalah proses penyimpanan informasi yang permanen. Contoh, mengingat kenangan bersama orang yang kita sayang yang mungkin sudah tidak ada di sisi kita. Pertanyaan selanjutnya dari Pipit Dewi. Berikan contoh memori Cowan. Jawabannya, ketika seseorang mendapatkan tugas yang harus ia kerjakan, maka ia menerima beberapa potongan informasi untuk memori kerjanya. Apabila seseorang memiliki beberapa potongan informasi dalam memori kerjanya pada satu titik waktu tertentu, maka hanya sebagian kecil dari informasi itu yang difokuskan pada saat yang mampu dikerjakan. Pertanyaan dari Pipi Dewi. Berikan contoh memori Cowan. Jawabannya, ketika seseorang mendapat tugas yang harus ia kerjakan, maka ia menerima beberapa potongan informasi untuk memori kerjanya. Apabila seseorang memiliki beberapa potongan informasi tersebut dalam memori kerjanya pada satu titik waktu tertentu, maka hanya sebagian kecil dari informasi itu yang difokuskan pada saat ia mampu mengerjakan tugas tersebut.